Baik, terima kasih Pak Wasu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Innahu yursilur riyaha bushran baina yadayhi rahmatih. Hatta iza aqallat sahaban siqalan suqnahu li baladin mayyit. Fa'anzalna bihil ma'a fa'akhrajna bihi min kulli thamarat. Assalatu wassalam ala al-mab'uthur rahmatan lil alamin. Asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Oh iya, sebentar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Saya pasang ini dulu. Ya. Oh ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah sekalian. Alhamdulillah, segala puji, segala kemuliaan milik Allah. Kita mengikrarkannya setiap ada kesempatan, setiap ada peluang, agar menjadi kebiasaan bagi diri kita, agar tertanam dalam sinaptik neuron otak kita bahwa tidak ada kemuliaan, tidak ada pujian kecuali semuanya milik Allah. Kalimat ini sangat kita butuhkan ketika kita sakaratul maut, kalimat alhamdulillah itu. Karena kalimat alhamdulillah inilah yang menjadi passcode atau password para penghuni surga. Jadi kalau kita wafat membawa value kalimat alhamdulillah ini, bahwa tidak ada kemuliaan, tidak ada pujian kecuali semuanya milik Allah, maka insya Allah kita besar peluang untuk masuk juga sebagai penghuni surga insya Allah. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, curahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga, pada seluruh sahabat beliau. Semoga kita istiqomah, terus belajar, terus mengamalkan, terus mendakwahkan nilai-nilai yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan untuk kehidupan kita di atas dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini, subuh hari ini, insyaallah kita akan membahas, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus yang berkaitan dengan tema kita, apa yang sebenarnya, ya, message sebenarnya dalam perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada perintah, ada larangan, ada nanti dalam perintah dan larangan itu ada kafaroh, gitu ya. Apa sebetulnya di balik itu semua, gitu ya. Bapak Ibu, ini penting sekali. Kalau tidak kita jelaskan, bisa-bisa kita ini suuzon sama Allah, nggak ngerti yang sebenarnya itu gimana, sehingga kadang kita pesimis, kadang kita khawatirnya berlebihan, padahal Allah ternyata nggak gitu, ya. Jadi salah sangka itu berbahaya sekali, Bapak Ibu. Oke, pelan-pelan kita masuk. Pertama, kita buka surat ke-7 ayat 52, surat Al-A'raf ayat ke-52, Bapak Ibu ya. Surat Al-A'raf ayat 52. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terus terang dulu saya dari SMP, lulus SMP, saya SMP di Depok ya. Lulus SMP saya masuk pesantren di Ponorogo, di Jawa Timur, Bapak Ibu. Sampai SMA tuh ya. Setelah lulus dari sana tuh, terus terang saya nggak punya semangat untuk melanjutkan belajar agama. Yang sekarang saya sesali itu, tapi dulu tuh nggak ada. Kenapa? Karena saya pikir dulu setelah lulus pesantren itu, di pesantren itu saya menghafal Quran, menghafal kitab-kitab. Wah, kitab ini, kitab itu tuh dihafal di luar kepala, Bapak Ibu. Tapi setelah keluar pesantren saya namanya Ar-Risalah, itu orang menyebutnya sebagai Gontor 1, kiainya Kiai Haji Maksum Yusuf di Selahung, Ponorogo. Dari kota Ponorogo kira-kira sekitar ya 45 menit lebih lah ya. Persawahan semua tuh, sampai pesantrennya besar sekali. Orang menyebutnya Gontor 1. Beliau ini adalah alumni pertama dari
Kiai Haji Imam Zarkasi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika lulus tuh saya nggak punya semangat mau belajar agama. Sehingga teman-teman saya dapat tawaran ke Madinah, ke Mekah, melanjutkan tuh ya, ke Mesir, ke Libya dan lain sebagainya. Saya nggak mau ambil. Saya mau keluar, saya keluar dari setelah lulus dan saya kepingin belajar atau kuliah yang langsung bisa kerja supaya bisa punya uang. Gitu ya, supaya bisa langsung punya uang. Waktu itu pikiran saya. Belakangan saya nyesel sekarang. Kalau tahu gitu saya pengen kembali dulu sejak awal saya pengen belajar agama gitu. Di mana penyesalan itu setelah saya tahu meneliti ayat ini. Ayat ini saya hafal sudah lama gitu ya. Tapi membukanya itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, membukanya itu. Perhatikan kalimatnya ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ji'nahum bikitabin. Sungguh kami telah datangkan kepada mereka kitab. Al-Quran maksudnya ya. Al-Quran nih. Walaqad ji'nahum bikitabin. Al-Quran ada di semua rumah kita. Ada di handphone kita. Al-Quran itu kita baca setiap hari. Bahkan kalau saya dulu dihafalkan. Walaqad ji'nahum bikitabin. Oke? Nah, tapi kok nggak dapat wownya. Nggak dapat wownya. Gak ngerti wownya ketika itu saya. Ya. Kenapa? Karena berikutnya ini yang gak saya dapat. Fassolnahu ala ilmin. Ini yang gak ada, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Fassolnahu ala ilminnya ini gak ada. Kemudian kami jelaskan Al-Quran itu dengan ilmu dari sisi kami. Fassolnahu ala ilmin, ya Bapak Ibu ya. Fassolnahu ala ilmin. Sehingga belajar, menghafal, tahu ilmunya, tahu kitabnya, tapi nggak dapat wownya, ya, nggak dapat wownya. Kenapa? Karena tidak terjelaskan, tidak fassalnahu ala ilmin. Nah, kemudian berturut-turut Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah fassalnahu ala ilmin, baru dia menjadi huda, menjadi petunjuk. Al-Quran itu menjadi rahmat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Tapi syaratnya fassalnahu ala ilmin. Dijelaskan dulu dengan ilmu dari sisi Allah. Baru kebuka. Apa Ibu? Baru kebuka. Itu ya. Jadi kita baca Quran boleh. Pahalanya ada. Tanpa paham nih, baca tanpa paham apa yang dibaca tadi, seperti misalkan kita baca tadi surat An-Nisa ayat 94 tadi ya, tentang perintah Allah tidak boleh menuduh orang itu tidak beriman. Ya, kalau orang sudah mengatakan syahadat, kita nggak boleh menuduh dia tidak beriman, nggak boleh. Ya, itu dalam kondisi perang ketika itu ada orang mau ditusuk tiba-tiba saya beriman, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, nggak boleh nih, nggak boleh dilanjutkan ini, karena dia sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wala taqulu lima yuqtalu di fisabilillah lasta mu'minan tabtaguna aradul hayatid dunya fa innallahi maghanimu katsirah, tadi kalimatnya begitu. Nggak boleh. Gitu ya. Nah, kalau kita baca tidak paham, kita dapat pahala. Pahalanya 10 kebaikan, 1 huruf 10 kebaikan. Pahala ya, dapat pahala. Tapi wow, kekaguman terhadap Al-Quran itu tidak kita dapatkan. Gak dapat. Karena syaratnya fassalnahu ala ilmin. Harus dijelaskan Al-Quran itu dengan ilmu dari sisi Allah. Kalau enggak dapat Bapak Ibu. Ya. Sehingga kita enggak kagum sama Quran. Attitude kita sama Quran biasa-biasa aja. Gitu. Karena tidak ada kekaguman. Fassalnahu ala ilmin. Dari situlah saya nyesel. Waduh, kalau tahu gini dari dulu, dari kecil belajar agama itu ya. Pelajari agama karena luar biasa isinya itu. Baru tahu luar biasanya setelah fassalnahu ala ilmin. Bismillah. Baik. Nah, dalam rangka inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin menularkan ini kepada kita semua, fassalnahu ala ilmin ini ya. Nanti kalau sudah selesai pengajian, Bapak Ibu baca Quran lagi,
yang di bagian-bagian lain yang tanpa tanpa mengerti maknanya nggak apa-apa, pahalanya tetap dapat. Tapi bagian-bagian yang sudah kita pelajari itu dipegang sebagai semangat kita nih. Wow. Nah, yang lebih hebat lagi adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tidak dijelaskan Al-Quran itu dibuka, orang banyak yang keliru paham tentang Allah, suuzon, salah berpikir tentang Allah. Saya dapati banyak, ya, salah berpikir tentang Allah. Ya. Salah satunya apa? Kalau contoh salah berpikir tentang Allah, suuzon kepada Allah. Salah satunya adalah takut mati. Takut mati. Itu berarti masih ada salah paham gitu kepada Allah tuh. Gitu ya. Nah, dalam rangka itulah kita belajar nih, membuka gitu ya. Wajar. Kenapa? Karena kita tidak pernah diajari. Bapak Ibu, tidak pernah diajari. Allah tuh kayak apa sih gitu. Enggak pernah diajari kita tuh. Itu ya. Oke, maka itu sekarang kita buka. Hari ini insya Allah kita buka beberapa ayat tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang hukum yang Allah terapkan kepada kita. Sebenarnya apa? Kalau nggak dijelaskan nanti kita mikirnya Allah tuh kok kaku banget. Allah tuh kok menghukum terus. Kalau ini nggak boleh, itu nggak boleh, bayar begini, bayar begitu. Nah, padahal bukan itu maksudnya. Oke? Ya, sekarang kita buka. Pertama Quran surat ke-7 ayat 156. Bapak Ibu ya. Mohon perhatian kalimatnya di situ. Kita buka pelan-pelan. Kalimat Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini doa. Bisa kita sebutkan juga doa ini dalam sholat kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, doa yang amat luar biasa. Kalimatnya begini, waktu belana fi hazihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaik. Ya. Ini doa yang dibaca oleh Nabi Musa beserta kaumnya setelah mendapatkan kitab Taurat. Boleh kita tiru, boleh kita baca, karena itu termaktub dalam Al-Quran ya. Ya Allah, waktu belana fi hazihi dunya hasanah wa fil akhirah inna hudna ilaik. Kalimat pertamanya, ya Allah, tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia dan akhirat, sesungguhnya kami ingin kembali kepada Engkau, kami ingin bertaubat sepenuhnya kepada Engkau. Inna hudna ilaik. Kata Allah begini ya, setelah doa ini ya, ini baris pertamanya doa ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau ambil doa ini boleh, bagus sekali. Ini dari Al-Quran. Kalimatnya begini, waktu belana fi hazihid dunya hasanah wa fil akhirah inna hudna ilaik. Ya Allah, tetapkanlah kepada kami kebaikan di atas dunia ini dan di akhirat nanti. Sesungguhnya kami berkeinginan, berniat ingin kembali, ingin bertaubat kepada Engkau. Ya. Nah, kemudian Allah menjawab dari doa itu, Allah menjawab. Perhatikan jawaban Allah, ini yang penting yang akan kita buka. Qala, kata Allah begini, qala azabi usibu bihi man asya. Azabku hanya akan aku timpakan kepada orang-orang yang aku kehendaki saja. Ya. Siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki saja. Perhatikan kalimat berikutnya nih, kalimat berikutnya yang penting. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Sementara kasih sayang aku itu meliputi segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ya, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Ini yang mau kita buka. Mana buktinya kasih sayang Allah itu meliputi segala sesuatu? Nah, fasolnahu ala ilmin ya, kita jelaskan ini. Fasolnahu ala ilmin. Kalau tidak dijelaskan lewat begitu saja kalimat ini. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayang saya, kasih sayang aku, kata Allah, dalam segala sesuatu ada. Maksudnya begini Bapak Ibu, kalau nggak dibuka, orang nggak ngerti mana kasih sayang Allah. Gitu ya. Kemarin ada orang begini. Kemarin ada orang WA ke saya. Ustadz minta tolong begini begitu. Ujungnya rupanya terjerat hutang online. Ya. Sampai dia bilang begini, Ustadz, dosa nggak saya kalau jual ginjal buat bayar hutang, katanya gitu. Ya. Jual ginjal buat bayar hutang online. Saya bilang, Pak, mohon maaf ya, tidak ada jalan lain untuk keluar dari situasi ini kecuali pertama, Bapak harus bisa bersyukur dulu. Wah, syukur gimana orang lagi dalam kondisi gitu ya. Nah ini, karena tadi tidak wasiat, tidak bisa melihat lagi kasih sayang Allah. Fokus dalam kesulitannya itu sehingga tidak bisa lagi melihat kasih sayang Allah.
Karena tidak bisa melihat kasih sayang Allah, semuanya tertutup juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dalam kesulitan itu, kita fokus sama kesulitannya. Kita nggak bisa lihat bahwa kasih sayang Allah dalam segala sesuatu. Wasi'at kulla syai'. Ya, wasi'at kulla syai'. Oke? Nah, ini akan kita buka wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Apa yang dimaksud Allah dalam kalimat ini? Ya, dalam segala sesuatu ada kasih sayang Allah. Apa maksudnya? Nah, kita ambil beberapa contoh ya. Kalau cukup waktu kita nanti beberapa contoh. Tapi kalau tidak cukup, contoh yang pertama dulu. Contoh yang pertama dari kafaroh, Bapak Ibu ya. Kafaroh. Kafaroh itu hukuman. Ya, kafaroh itu pembayaran. Ya, apa namanya? Ya, kafaroh itu pembayaran. Maka itu kalau ada doa kafarotul majlis, hati-hati. Kafaroh majlis itu bukan doa penutup majlis. Awas. Doa kafaratul majlis bukan doa penutup majlis artinya. Apa artinya? Doa kafaratul majlis itu adalah doa untuk kita membayar attitude kita yang tidak benar selama adanya majlis. Dosanya besar karena yang disampaikan Al-Quran. Dalam majlis ini ada adab, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada adab. Bukan karena gurunya, bukan karena orangnya, bukan karena apa yang disampaikannya. Karena yang disampaikan. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu buat ricuh, buat ini, buat itu sehingga Al-Qur'annya tidak terfokuskan, itu besar dosanya. Nah, doa kafaratul majlis itu sebelum kita pulang dari majlis agar dosa-dosa kita dalam majlis itu diampuni Allah. Maka doanya Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya beristighfar mohon ampun kepada Engkau ya Allah dan saya bertaubat kepada Engkau. Kenapa? Karena dalam majelis ini boleh jadi ada kekeliruan, ada kesalahan kita. Itu kafaratul majlis. Iya. Jadi bukan doa penutup majelis, bukan. Kalau penutup majelis, khatamul majelis namanya. Ya. Doa tutup majelis, tutup. Tapi kafaratul majelis beda. Kafaroh itu membayar, ya, membayar dosa-dosa kesalahan kita selama adanya majelis, ya, adab majelis. Nah, dalam syariat Islam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang namanya kafaroh. Ya, kafaroh. Suruh bayar. Kita kalau salah melakukan ini suruh bayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kafarohnya. Nah, kalau tidak dijelaskan kafaroh itu seperti juga kafaratul majlis tadi, kita tidak tahu sebenarnya maksudnya apa sih? Allah kok suruh bayar, suruh kafaroh itu apa maksudnya? Ya kan? Yang pertama, ada kafaroh puasa Ramadan. Nah, ini ya. Ada kafaroh puasa Ramadan. Oke. Ini banyak sekali nih kekeliruan kita dalam hal ini. Tidak tahunya kita sehingga kita menggampangkan padahal maksud dibalik itu luar biasa. Wa rahmati wasi'at kulla syai' tadi. Oke, pelan-pelan kita buka. Mohon bersabar, nanti di ujung kita akan jelaskan apakah maksud Allah dari kafaroh ini. Kita buka dulu ayatnya, Quran surat kedua 184 ya, mengenai kafaroh puasa Ramadan. Kalimatnya begini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, 183-nya kan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 183 ya. Kemudian 184-nya ayyamam ma'dudat. Ramadan itu beberapa hari yang sudah ditentukan. Faman kana minkum maridhan au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra, maka barang siapa dalam kondisi sakit atau dalam perjalanan maka dia bisa mengganti puasa ini di hari-hari berikutnya. Oke, di hari-hari yang bukan bulan Ramadan. Perhatikan kalimatnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan orang-orang yang memiliki uzur yang tetap kepada dirinya seperti sakit yang tidak mudah, kemudian juga menyusui, hamil, ibu hamil dan lain sebagainya, ya.
Yutik namanya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Fidyatun ta'amu miskin. Maka kafarohnya membayar yang dinamakan fidyah. Ini kafaroh namanya. Artinya dia nggak puasa, bayar. Ya, ta'amu miskin. Oke, bayar ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Barang siapa yang berbuat baik maka Allah sebetulnya berbuat baik kepada dia. Wa antasumu khairul lakum, tetap saja puasa itu lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun. Nah, seandainya kalian tahu puasa ini lebih baik. Ini clue-nya ya, ini petunjuknya dari kafaroh ini ya, dari kafaroh ini. Oke. Nah, ini maksud saya begini Bapak Ibu ya. Kalau orang nggak ngerti, oh suruh bayar, udah bayar aja. Misalkan sekarang bisa pakai transfer misalkan. Oh, transfer aja. Perhatikan kalimatnya, membayar fidyah ini sekarang mudah, bisa bayar gitu saja. Tapi kalau kita nggak ngerti kenapa kafaroh ini ada, kita nggak dapat hasilnya. Ya. Nggak dapat hasilnya nanti. Ya. Nanti kita buka ya, pelan-pelan. Oke, satu dulu. Tadi kafaroh puasa Ramadan ya, kafaroh puasa Ramadan. Ini nanti kita jelaskan di ujungnya. Apa sebetulnya maksud dari Allah suruh bayar tidak puasa Ramadan itu. Yang kedua, kafaroh ketika suami istri ya itu di dalam bulan Ramadan siang hari kebablasan. Nah, itu ya. Itu kafaroh juga. Jadi puasanya batal dan kemudian membayar kafaroh ya. Ini hadisnya dalam riwayat Imam Bukhari nomor hadis 1936 dan dalam riwayat Imam Muslim nomor hadis 1111 ya. Membayar kafaroh. Bayar kafaroh. Kafarohnya banyak nih, besar kafarohnya. Yang pertama puasa 2 bulan berturut-turut ya. Dalam hadis ini dijelaskan ada seorang datang kepada Rasulullah cerita, ya Rasulullah saya nggak tahan puasa Ramadan itu akhirnya kebablasan. Kata Rasulullah, kamu puasa 2 bulan. Kata dia gini, jangankan 2 bulan, sebulan aja jebol apalagi 2 bulan, nggak bisa gitu ya. Nah kemudian kalau gitu kata Rasulullah, apa kamu punya budak? Budak berapa budaknya? Saya nggak punya budak, tidak sanggup membeli dan membayar budak, membebaskan budak, ya, kira-kira begitu. Nah akhirnya memberi makan kepada 60 orang miskin. Kata Rasulullah, kasih makan 60 orang miskin untuk kafaroh tadi, berjima di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan ya, 60 orang miskin kafarohnya ya. Oke. Sekarang kita simpen dulu ya. Ini kafaroh puasa Ramadan, batal karena sakit, batal karena uzur syar'i. Yang kedua kafaroh karena hubungan suami istri dalam siang hari bulan Ramadan. Oke. Yang ketiga, jadi tidak semua ibadah ada kafarohnya ya. Seperti sholat tuh nggak ada kafarohnya, Bapak Ibu. Nggak bisa, saya nggak sholat kemarin saya bayar deh, nggak bisa. Sholat itu nggak bisa, nggak ada kafarohnya. Ya, luar biasa ya. Puasa ada kafarohnya. Yang kedua yang nggak ada kafarohnya apa? Zakat. Zakat tuh nggak ada kafarohnya, Bapak Ibu. Umroh ada, nanti kita buka. Haji ada kafarohnya. Ya. Tapi kalau yang dua ini nggak ada, sholat dan zakat tuh nggak ada kafarohnya. Oke. Sekarang kafaroh umroh dan haji, ya ini yang ada kafarohnya. Nanti kita jelaskan kenapa kok bisa begitu ya. Sebenarnya apa di balik itu Allah menyiapkan apa kepada kita? Quran surat kedua ayat 196. 196 dari surat Al-Baqarah. Kafaroh umroh dan haji. Jadi kalau ada rukun yang tidak kita lakukan atau kita langgar, maka kita harus membayar kafaroh. Dalilnya Quran surat ke-2 ayat 196. Penjelasan lebih lanjutnya banyak di dalam hadis-hadis sahih Nabi SAW mengenai bab haji dan umrah. Jadi kalimatnya kita perhatikan di situ. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Jadi sempurnakanlah haji dan umrah ya karena Allah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Kalau sudah bebas atau bisa maka lakukanlah penyembelihan ya. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah, dan janganlah potong
rambut ya, ru'usakum hatta yablughul hadi mahilah, sebelum tadi sembelihan itu disembelih. Maksudnya ini ketika terjadinya haji ya, atau hari kurban, hari nahar. Faman kana minkum maridhan aw bihi azam min ra'sihi, barang siapa yang tidak bisa memotong rambutnya karena ada sakit di kepalanya, fa fidyatun, maka membayar fidyah, min siyamin aw shadaqatin aw nusuk, membayar fidyah berupa berpuasa atau bersedekah atau menyembelih hewan kurban ya, jadi dam ya, dam. Dari sinilah kemudian rangkaian yang lainnya juga bisa dibayarkan damnya, kecuali wukuf di Arafah ya, karena hadis lainnya yang mengatakan al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Jadi kalau tidak wukuf maka tidak haji, tidak bisa dibayarkan dengan dam. Oke. Fa iza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Nah, barang siapa yang dalam kondisi aman ya, berumroh dulu sebelum haji atau tamattu istilahnya, maka boleh dilakukan demikian. Kalau tidak maka membayar hadiyu ya. Jadi maksudnya kita ambil garis bawahnya, kafarohnya adalah puasa, kemudian memotong nusuk atau memotong hewan sembelihan, atau memberi makan orang miskin ya. Puasa, memberi makan orang miskin, atau menyembelih hewan kurban untuk kafaroh umroh dan haji ya. Nama lainnya dam ya Bapak Ibu, denda. Oke, sekarang kafaroh ihram ya. Jadi kalau orang sudah berihram itu tidak main-main, ada kafarohnya itu. Orang kalau nggak ngerti, kalau nggak dijelaskan pakai pakaian ihram, tahu-tahu pakai peci, wah nggak boleh, nanti bayar denda, bayar kafaroh gitu ya. Misalkan sampai di hotel dari Madinah ke Mekah sudah pakai pakaian ihram, sampai di hotel tahu-tahu habis makan ya, makan siang dulu atau makan malam dulu, tangannya baunya nggak enak, cuci tangan pakai sabun misalkan ya, tidak boleh, nanti terkena denda atau kafaroh dari ihram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kafaroh dari ihram ya. Nah, apa kafaroh dari ihram itu? Salah satu contohnya, kemudian diambil kiasnya. Nah, ini saya menjelaskan sedikit bagaimana urutan usul fikihnya ya, usul fikihnya. Kenapa kok bisa membayar? Dari mana dalilnya? Kalau ditarik ke belakang, dalilnya itu satu, tapi kemudian menjadi kias kepada berikutnya. Kias tuh disamakan. Untuk ini bayarnya ini, berarti yang lain pun begitu ya. Namanya usul fikih ya, asal usulnya fikih ya. Jadi batang tubuhnya fikih, namanya usul fikih. Kalimat Allah Quran surat kelima ayat 95, ya ayyuhallazina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'um mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi zawa adli minkum hadiyan balighal ka'bah au kaffaratun ta'amu masakin au adlu zalika siyaman liyazuqa wabala amrih. Sama juga orang yang berihram ya, maka damnya adalah membayar seperti hewan buruan ketika itu ya, maka diambil kiasnya kepada zaman sekarang, kira-kira sapi kambing, maksud saya kambing, bayar kambing. Nah, itu diambilnya asalnya dari sini nih, kaidah usul fikihnya itu dari sini. Apa Ibu yang dirahmati Allah, ketika ihram ya, tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, tidak boleh melakukan ini. Nah, kalau melanggar membayar itu. Nah, kalimat Allah tadi hadian ya, hadiyu, hewan sembelihan ya, balighal Ka'bah, yang disampaikan untuk menghormati Ka'bah. Au kafaratun, atau kalau tidak bisa ta'amu masakin, memberi makan orang miskin. Au adlu zalika siyaman, atau berpuasa. Berpuasa ya. Oke. Jadi kafaroh haji, kafaroh umroh, sekarang kafaroh ihram ya. Sudah kafaroh puasa, kemudian kafaroh berhubungan suami istri di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, kemudian kafaroh umroh dan haji rukunnya, sekarang kafaroh ihram. Yang kelima, kafaroh sumpah. Nah, sumpah juga ada kafarohnya. Jadi kalau kita sudah bersumpah demi Allah, hati-hati makanya nih ya. Kalau kita bilang demi Allah, besok saya akan datang ke Masjid Al-Hidayah, tahu-tahu nggak datang, sumpah karena ada nama Allah yang dipakai di situ. Besok Bapak datang ke Al-Hidayah, insya Allah saya datang, aman.
Tapi kalau kita pakai, yuk datang saya demi Allah saya pasti datang. Wah, nggak datang bayar kafarah. Nggak datang bayar kafarah. Bapak Ibu, ya. Ya, mana dalilnya? Quran surat kelima, surat Al-Maidah ayat 89. Ya, awal juz yang ke-7 Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Kita perhatikan kalimatnya ya. Kalimatnya, la yu'akhizukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah tidak mengambil sumpah kalian yang kalian ucapkan karena lalai. Maksudnya begini, ada orang marah misalkan. Maka itu nih jadi perdebatan pendapat nih. Bagaimana kalau orang bilang cerai kepada istrinya, lagi marah misalkan, lagi marah, lagi berantem hebat, bilang, udah dah kita cerai aja. Jatuh nggak talaknya? Nah, itu ya. Ini perdebatan nih, perdebatan. Nah, yang mengatakan tidak jatuh talaknya itu berdasarkan ayat ini. La yu'akhizukumullahu billaghwi fi aimanikum. Laghwi fi aimanikum. Allah tidak mengambil sumpah yang kalian ucapkan karena lalai. Salah satu kelalaian menurut ulama yang tidak mensahkan itu adalah marah. Marah itu emosi. Langun, lalai kita karena emosi. Karena terbawa emosi, lalai. Nah, maka tidak terambil menurut ulama yang mengambil bilangan ini, mengambil pendapat ini. Nah, tapi sebagian ulama lagi mengatakan kalau talak itu sakral, apapun ceritanya jatuh talaknya. Ya, itu ada juga pendapat demikian. Nah, kalau orang tanya ke saya, Ustadz lebih yang mana? Saya lebih yang ini. Karena kita manusia. Manusia. Iya, ya. Jadi ada orang datang ke saya, Ustadz gimana ya? Ini ada ibu-ibu nih, ini kasus real kasus nih. Gimana ya Ustadz? Beberapa hari yang lalu saya berantem sama suami saya. Terus suami bilang, udah deh kita cerai aja. Apakah sudah jatuh talaknya? Nah itu ya. Kalau ditanya kepada saya, tidak jatuh talaknya. Dari mana dalilnya? Ini. La yu'akhizukumullahu billaghwi fi aimanikum. Laghwi fi aimanikum. Ya. Laghwi fi aimanikum. Gimana? Nah, itu berarti memudahkan dia itu. Artinya menggampangkan, maksudnya bukan memudahkan, menggampangkan berarti harus dibawa kepada pengadilan. Harus dibawa kepada pengadilan agar ucapan dia itu tadi disaksikan. Nah, kalau gampang berantem dikit ngomongnya cerai, berantem dikit ngomongnya cerai, berarti menggampangkan syariat Allah. Kalau gitu silahkan dibawa kepada pengadilan untuk disaksikan ya, agar ucapannya itu betul-betul kuat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kuat. Oke, nah kita lanjut ya. La yu'akhizukumullahu billaghwi fi aimanikum. Lagi-lagi ini fikih ya, fikih itu ada perbedaan pendapat ya. Jadi tidak bisa kita mengatakan satu pendapat ini yang benar, satu pendapat enggak. Selama ada dalilnya bisa jadi, boleh jadi gitu ya. Tapi kalau ditanya kepada saya lebih cenderung kepada yang ini. Oke, la yu'akhizukumullahu billaghwi fi aimanikum walakin yu'akhizukum bima aqadtumul aiman. Tapi Allah mengambil sumpah dan perkataan kalian yang betul-betul kalian maksudkan. Bima aqadtumul aiman. Aqad diambil dari kata akad. Dari kata-kata akad inilah kita ketahui para ulama yang tadi mengambil pendapat bahwa talak itu kalau marah tidak jatuh karena akad itu harus ada saksinya, Bapak Ibu. Yang namanya akad itu harus ada saksinya. Akad nikah ada saksinya. Akad jual beli ada saksinya. Quran surat kedua ayat 282. Gak bisa, ayo kita berakad ya, cuma kita saja. Gak bisa. Harus ada saksinya. Bima aqadtumul aiman. Nah, akhirnya tadi gimana kalau ini orang laki-laki misalkan seorang suami berantem dikit sama istrinya cerai bilangnya. Berantem dikit cerai. Kalau ada saksinya yang melihat itu, boleh jadi jatuh kepada bima aqadtumul aiman. Bima aqadtumul aiman. Berantem misalkan. Ada yang lihat nggak? Suami bilang cerai itu. Nggak ada misalkan.
batal. Bima aqadtumul aimannya tidak masuk karena tidak ada saksinya. Tapi umpamanya ART-nya melihat, ya saya lihat, ngomong gini, boleh jadi masuk kepada ini Bapak Ibu. Oke, ini perkara yang pelik ya, perkara yang situasional, sangat situasional ya, harus diteliti situasinya, masuk ke dalam situasinya, bagaimana terjadinya dan sebagainya. Gimana? CCTV bisa jadi saksi kalau ada suaranya. Kalau ada suaranya, kalau nggak ada suaranya ntar dia bisa bilang, enggak saya bukan ngomong itu gitu ya. Harus ada suaranya. Dia talak itu kan suara, ya, ini ya suara. Ingin kawin lagi. Oke, baik ya. Nah, sekarang begini Bapak Ibu, sekarang begini. Ketika seseorang bersumpah, ya, seseorang bersumpah, kecuali tadi sumpah talak ya. Kalau sumpah talak nanti beda lagi ya. Ada berikutnya ya. Kalau sumpah talak maka harus kembalinya sesuai dengan akad nikah setelah talak dan lain sebagainya. Ini sumpah yang selain itu mengambil nama Allah, fakaffaratuhu, maka kafarohnya adalah memberi makan asyaroti masakin, memberi makan 10 orang miskin, min ausati matut'imuna ahlikum, sesuai dengan makanan yang biasa dia makan, ya, yang biasa kita makan, si orang tersebut. Nah, jadi nggak main-main sumpah ini, jangan gampang menyebut nama Allah. Ya demi Allah nanti saya datang, demi Allah saya nanti akan transfer. Hati-hati itu. Bener nih Pak transfer, iya demi Allah saya transfer, gimana sih? Kalau nggak transfer, bayar 10 orang miskin, kasih makan 10 orang miskin. Atau berpuasa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, atau berpuasa sebelum berpuasa. Jadi fakaffaratu it'amu asyarati masakin min ausati ma tut'imun ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah, atau memberi pakaian kepada orang miskin atau membebaskan budak, au tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam, kalau tidak sanggup, ya, tidak terbukti tidak sanggup, maka berpuasa 3 hari saja. Zalika kafaratu aimanikum iza halaftum, itulah kafaroh bagi sumpah kalian ketika kalian melanggar. Wahfazu aimanakum, maka peliharalah sumpah-sumpah kalian. Peliharalah sumpah-sumpah kalian. Jadi hati-hati betul, jangan gampang bersumpah. Kalau ada apa-apa, masukkan aja kalimat insya Allah. Itu sudah aman sudah. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Enak. Apa Ibu ya? Insya Allah. Ya. Meskipun nggak mau datang. Ya. Karena itu akan memudahkan kita untuk tidak terkena kafaroh sumpah. Oke, terakhir. Kafaroh istilahnya ila atau mengzihar. Ya. Apa itu zihar atau apa itu ila? Ini surat Al-Mujadalah, surat Al-Mujadilah ya, atau Mujadalah, surat ke-58, juz yang ke-28, awal juz yang ke-28, ayat ketiga dan keempat. Jadi zihar itu adalah sumpah yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, baik sumpah secara kata-kata maupun secara perilaku. Jadi ada suami ya tidak senang lagi kepada istrinya, kira-kira begitu ya. Kemudian si istri ini tidak diceraikan oleh dia, tapi juga tidak disentuh. Ya, paham maksudnya Bapak Ibu ya? Tidak diceraikan tapi juga digantung. Tidak diceraikan tapi juga tidak disentuh. Mungkin dia punya istri yang lain atau apa, tapi istrinya ini diperlakukan seperti itu. Ini ada Bapak Ibu. Saya juga mikir nih, dalam dunia modern ada nggak ya? Ada jamaah datang ke rumah kami itu mengatakan, saya tanya, mohon maaf saya tanya ya kepada, kan datang itu suami istri itu. Saya bilang bawa deh suaminya datang ke sini biar jangan satu pihak gitu ya. Maaf nih ya, saya tanya, sudah berapa lama tidak diberi nafkah batin? Agak itu ya maksudnya ya, maksudnya paham ya? Kurang lebih 2 tahun Ustadz. Wah, ini sudah artinya ini diceraikan tidak, tapi tidak disentuh. Itu namanya zihar. Nah, ada zihar yang dengan kata-kata, ada yang dengan perilaku. Dengan kata-kata, dengan mengatakan sumpah orang dulu ya, orang Arab ya. Orang Arab tuh bilang begini, saya anggap kamu ini seperti ibu saya. Maksudnya satu-satunya wanita di atas dunia ini yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki adalah ibunya.
Sebelum punya anak tentu ya. Misalkan seorang laki-laki dewasa yang belum menikah, wanita di atas dunia ini yang tidak boleh dia nikahi ibunya, kemudian ibunya ke atas lagi, ibunya ke atas lagi, dan darah yang mengalir ke atas ibunya, maksudnya tantenya segala macam gitu ya. Pokoknya dari ibunya ke atas sebelum dia menikah ya. Setelah dia menikah tambah anaknya, mertuanya dan lain sebagainya. Tapi sebelum dia menikah, perempuan yang tidak boleh dia nikahi ibunya dan sambungannya ke atas, tantenya, neneknya dan lain sebagainya ya. Nah, sumpah orang Arab dulu caranya menggantung istrinya dengan mengatakan begitu, saya anggap kamu seperti ibu saya. Artinya tidak akan saya sentuh lagi. Maksudnya begitu. Nah, ini kekejaman luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sampai-sampai, ini mohon perhatian ya, ini saya sampaikan betapa Al-Quran, betapa Allah itu menghormati kaum perempuan. Bapak Ibu perhatikan, kita baca dulu ayatnya. Quran surat ke-58 ayat ketiga ya. Surat 58 ayat ketiga. Boleh mohon dibacakan artinya 58 ayat ketiga. Surat 58, surat Al-Mujadalah ayat ketiga. Sudah? Orang-orang yang menzihar dekat kemudian Maaf Pak Wasul, ayat ke-1 dulu Pak, 1 dulu. Sorry ya, 1 dulu. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Ya, ini tambahan saja, bonus tambahan. Silakan. Sesungguhnya Allah telah perkataan Allah yang mengajukan gugatan tentang suaminya Ya. dan mengadukan hanya kepada Allah, dan Allah mendengar soal jawaban kamu berdua. Iya. Sesungguhnya Allah lagi maha melihat. Oke. Jadi kalimatnya tadi, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah telah mendengar ya, mengadunya seorang wanita kepada Rasulullah, tapi kalimatnya tujadil. Tujadil itu jidal. Jidal itu debat, Bapak Ibu. Jadi gambarannya di situ, makanya tadi saya ingin dibacakan terjemahnya. Kalau di terjemahan sekali lagi Pak Wasul tadi putus-putus, apa disebutkan di situ, apa kalimat bahasa Indonesianya? Sungguh Allah telah mendengar. Sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya. Kalau di terjemahan diartikan ucapan, padahal itu bukan sekedar ucapan, tapi jidal. Tujadiluka, mendebat kamu. Harusnya kalimatnya begitu. Ini penting ya. Sungguh Allah telah mendengar seorang wanita yang mendebat kamu. Tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Dan Allah telah mendengarkan perdebatan kalian berdua. Jadi kita terbayang nih dengan kata-kata tujadil. Rasulullah, gimana sih? Dalam Islam tuh ada nggak sih? Kok suami saya begini begitu? Oh, kenapa Bu? Enggak, jadi begini. Rasulullah belum selesai ngomong dipotong sama si ibu ini. Saking emosinya. Tadi ya, statusnya digantung begitu oleh suaminya ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhlak yang ditunjukkan oleh si ibu ini, si perempuan ini akhlak yang tidak baik. Dan biasanya oleh Allah, kalau bicara kepada Rasulullah, jangankan Rasulullah belum selesai ngomong dipotong, suara kita nggak boleh lebih tinggi daripada Rasulullah. Sekarang kita buka surat Al-Hujurat ayat kedua, surat ke-49 ayat kedua. Surat 49 ayat kedua. Surat 49 ayat kedua. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalanmu
sedangkan kamu tidak menyadari. Nah, jadi ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tujahhiru qaulakum ka jahri ba'dikum li ba'din. Tidak boleh meninggikan suara di atas suara Nabi dan tidak boleh berkata-kata kepada Nabi seperti berkata-kata kepada orang lain, tidak boleh. Kenapa? Antahbata a'malakum wa antum la tash'urun. Nanti amal ibadahmu, pahalamu semua terhapus karena perilakumu kepada Nabi yang seperti itu. Jadi ayat kedua dari surat 49 ini kalau kita perhatikan agak bertentangan dengan perilaku seorang wanita yang datang kepada Nabi tadi lewat kata-kata tujadiluka, mendebat kamu. Ya. Rasulullah didebat sama ibu itu. Tujadil, jidal itu. Maka itu kalau kita kembali kata-kata jidal, Quran surat kedua ayat 197 tentang haji itu ya. Al-hajju asyhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Tidak boleh jidal. Jidal itu debat. Umpama saya sama Pak Tri sama-sama berangkat haji, sama-sama berangkat umroh. Terus debat. Saya bilang, Pak Tri, tadi Pak Tri kemana waktu makan? Enggak, saya ada. Loh, saya nggak lihat Pak Tri. Saya ada kok. Saya nggak lihat. Batal. Jidal debat itu. Jidal. Nah, seorang perempuan datang kepada Rasulullah mengadukan karena emosi gitu ya. Emosi yang sudah terpendam ini ya, begitu dikeluarin kan meledak-ledak gitu ya. Sampai di hadapan Rasulullah pun seorang perempuan ini tidak bisa menahannya. Tidak bisa menahan emosinya. Tapi oleh Allah dijadikan ayat Al-Quran. Nah, perhatikan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghargai seorang perempuan, seorang wanita Islam. Ya. Padahal tadi bicara kepada Rasulullah tidak boleh tinggi suara kita lebih tinggi, tidak boleh kita mendebat, tidak boleh kita nggak boleh. Padahal putus amal ibadah kita semua hapus. Tapi khusus untuk si perempuan yang satu ini, ibu ini ya, yang mengadukan karena dia dizolimi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya. Jadi ayat Quran. Surat Al-Mujadalah ayat ke-1, Bapak Ibu. Ya. Oke, itu saja. Tambahannya saja ya. Jadi fokus banget ini kayaknya. Bonus ya. Bonus ya. Oke, sekarang kita kembali ke ke pokok bahasan kita. Jadi, bagaimana kalau orang sudah terlanjur ya berperilaku seperti itu kepada istrinya, tapi belum jatuh talak nih, belum ke pengadilan, belum disahkan perceraiannya, tapi sudah terlanjur begitu, gimana? Kalau kemudian dia bertaubat, dia balik lagi, dia minta maaf kepada istrinya, bagaimana? Maka dia tidak harus akad nikah lagi, tidak, tapi harus membayar kafaroh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Harus membayar kafaroh. Mana kafarohnya? Tadi Quran surat Al-Mujadalah ayat ketiga dan keempat. Kalimat Allah, wallazina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu. Orang yang menzihar istrinya kemudian dia kembali kepada istrinya, menyesali apa yang dia katakan tadi, fatahriru raqabatin, maka dia harus membebaskan budak min qabli ayyatamassa, sebelum dia bercampur lagi dengan istrinya. Membebaskan budak. Zalikum tu'azuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Itulah yang Allah tetapkan sebagai hukum. Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Kemudian pada ayat keempat, faman lam yajid, kalau tidak sanggup membebaskan budak, nanti kita akan buka berapa sih harga budak ya, dan kita bisa konversi ke harga uang sekarang. Faman lam yajid, barang siapa tidak sanggup mengeluarkan sejumlah itu, fasiyamu syahraini mutatabi'ain, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut itu gini Pak ya. Umpama kita puasa 1 bulan nih, tahu-tahu di bulan berikutnya nggak sanggup, gugur, mesti dari awal lagi. Mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut, min qabli ayyatamassa, sebelum mereka bercampur lagi. Faman lam yastati, barang siapa tidak sanggup berpuasa, fa'it'amu sittina miskin, memberi makan 60 orang miskin.
zalika litu'minu billahi wa rasuli, itu agar kalian mengimani Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah, itulah syariat Allah atau peraturan Allah. Walil kafirina azabun alim, bagi orang yang kafir Allah memberikan azab yang amat pedih. Jadi kafarohnya membebaskan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak bisa memberi makan 60 orang miskin. Hati-hati ya, jadi menzihar istri itu tidak diperbolehkan dan itu amat kejam sekali. Ya, kalau memang sudah tidak mau atau apa, silahkan diceraikan agar juga bisa dilanjutkan perjalanan hidup masing-masingnya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita perhatikan begini ya. Sekarang kita perhatikan begini. Nah, ini tadi yang saya katakan, ini yang mau saya jelaskan. Apa sebetulnya di balik kafaroh itu? Mohon perhatian baik-baik ya, mohon perhatian baik-baik. Sejauh ini kita sudah membahas 5 kafaroh yang ada di dalam syariat Islam. Ada 5 kafaroh yang ada di dalam syariat Islam, oke? Yang pertama puasa Ramadan, ya, puasa Ramadan. Yang kedua haji dan umroh tadi. Yang ketiga ihram. Yang keempat sumpah. Dan yang kelima adalah kehidupan suami istri. Maksudnya tadi zihar dan ilak tadi ya, Bapak Ibu ya. Nah, kafarohnya ya, kafaroh ya. Yang pertama tadi ada membebaskan budak ya. Dalam beberapa kafaroh ada membebaskan budak. Berapa budak itu? Kalau dikonversi ke zaman sekarang kira-kira 150 juta rupiah. Ya. Satu budak tuh kira-kira 150 juta rupiah. Nah, ini banyak para ahli fikih yang sudah mengkonversi jumlah itu. Ya, tentu lebih kurang, lebih ke atas atau mungkin kurang ke bawah. Ya, kira-kira angka tengahnya adalah 150 juta rupiah. Atau memberi makan orang miskin, tadi ada yang 60, ada yang 10 tadi ya. Kalau zihar tadi 60, kalau sumpah tadi 10. Atau menyembelih kurban dan membagikannya. Atau berpuasa. Ada 4 jenis, ada 5 kafaroh, ada 4 jenis kafaroh. Yang pertama bebaskan budak, yang kedua memberi makan orang miskin, termasuk dalamnya fidyah ya. Fidyah itu memberi makan orang miskin sebetulnya ya. Kemudian menyembelih kurban dan puasa. Oke. Mohon perhatian ya Bapak Ibu ya. Di sini baru kita akan membuka nih. Nah, ini dia. Jadi begini Bapak Ibu. Ini maksud dibalik kenapa Allah tetapkan kafaroh itu maksudnya apa? Kelihatannya kok kayak hukuman gitu ya. Nggak bisa ini terus dihukum. Tidak melakukan itu terus dihukum. Kelihatannya begitu ya. Nah, tapi kalau kita buka lebih dalam, kita akan tahu begini maksudnya. Pertama, mohon perhatian Bapak Ibu. Kalau orang tidak puasa, bayar fidyah. Puasa dalam tubuh kita menghasilkan mekanisme yang namanya autophagy. Nah, ini seorang dokter di Jepang, namanya Yoshinori Ohsumi, mendapatkan hadiah Nobel tahun 2016 ya, karena penelitiannya tentang puasa. Yoshinori Ohsumi. Jadi berpuasa itu menghasilkan sistem autophagy. Apa itu autophagy? Sel yang buruk dimakan oleh sel yang sehat dalam tubuh kita. Namanya autophagy ya. Nah, autophagy itu bagian dari skema tubuh yang namanya apoptosis ya. Jadi ada skema tubuh ini untuk memperbaiki dirinya sendiri. Nah, kalau kita berpuasa itu autophagy. Jadi puasa itu menyehatkan kita karena ada autophagy. Oke. Bapak Ibu, gantinya kalau kita nggak bisa puasa, artinya kita nggak dapat autophagy, diganti dengan memberi makan kepada orang lain. Memberi makan itu menimbulkan hormon oksitosin kepada kita karena kita memberi. Oleh karenanya tadi di awal saya katakan, zaman modern kita sekarang ini tidak mengkaji sejauh ini, sehingga orang dengan atas nama memudahkan, gimana bayar fidyah? Transfer aja. Transfer ini Pak, ya, kita transfer sini. Ini nggak berasa memberinya tuh nggak berasa memberinya itu, sehingga oksitosinnya nggak dapat. Cuma sekedar melepas tanggung jawab saja. Tapi kalau kita datang membawa berasnya, kita datang memberikan kepada orang miskin, tadi itu ya kalimatnya, itu akan ada oksitosinnya. Oksitosin ini kita butuhkan setidak-tidaknya untuk menutup autophagy yang tidak terjadi kepada kita.
Kalau kita nggak dapat autophagy dalam 1 tahun, badan kita selnya tidak terregenerasi. Karena tidak terregenerasi, setidak-tidaknya ada oksitosin yang mengalir dalam tubuh kita. Tapi kalau tidak ada oksitosin juga, kasihan badan kita. Jadi Allah mikirin kita, karena kita nggak bisa puasa, setidak-tidaknya dapat yang paling ringan, yaitu hormon namanya oksitosin. Dengan apa? Memberi, ngasih. Gitu. Ya. Jadi beda ngasihnya. Ya. Bayar fidyah itu hal yang besar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar dapat oksitosinnya. Bayangkan ya, kita datang nganterin ke masjid atau apa, ketemu dengan orang, Pak, ini saya bayar fidyah. Oh iya, nanti kalau laki-laki diterima akadnya ya, diterima ininya ya, lihat ini orang lagi anukan, ini beda. Bapak Ibu. Bagaimana kalau tidak sanggup lagi? Ya nggak apa-apa, kalau tidak sanggup itu lain cerita lagi. Ya, itu sudah berbeda lagi. Oke. Yang kedua, haji dan umroh. Nah, haji dan umroh itu menghasilkan hormon oksitosin dan hormon asetilkolin kepada kita. Ya, haji dan umroh. Sebetulnya penjelasannya panjang sehingga tidak saya jelaskan hari ini. Mungkin nanti lain waktu bisa kita jelaskan kenapa haji dan umroh itu bisa mengeluarkan hormon oksitosin kepada kita dan hormon asetilkolin, ya. Tapi singkat cerita, kalau kita tidak bisa melakukan rangkaian haji dan umroh, ini luar biasa, Pak, ya. Saya jelaskan dikit deh, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak biar nyambung, biar connect, ya. Kenapa sih haji dan umroh itu, kenapa sih harus mengutamakan fisik? Nih saya berdiri ya untuk menjelaskan. Kenapa kita harus jalan? Makanya saya tidak merekomendasikan kecuali kita tidak sanggup pakai kursi roda atau pakai motor, gitu ya. Kenapa harus jalan tawaf itu dan sa'i itu? Kenapa begitu? Bapak Ibu, seluruh tubuh kita ini kan dialiri darah, ya, bener kan? Dan darah itu dipompa dari mana? Jantung. Nah, kita tinggal di atas bumi ini terikat dengan gravitasi, ya kan? Gravitasi. Artinya apa? Ngalirnya tuh cepatnya ke bawah darah kita itu. Sementara darah ini juga yang harus kembali ke jantung supaya bisa dipompa lagi. Harus kembali dia ke jantung supaya dipompa lagi. Nah, karena gravitasi tadi itu, kalau kita mengandalkan kerja jantung saja untuk ngambil darah yang di bawah itu untuk narik lagi ke atas, lama-lama jantung kita lebih capek. Dibantu oleh pompa namanya kalf, adanya di sini, Pak. Di betis kita. Makanya jalan. Itu rahasia haji dan umroh tuh, Bapak Ibu. Jalan. Jadi kalau ada orang tanya ke saya, olahraga apa yang paling bagus? Jalan. Seperti yang dicontohkan dalam syariat Islam, haji dan umroh. Kecuali kalau kita sudah tidak sanggup, tidak bisa. Ada tentu saja uzurnya. Bisa pakai kursi roda, pakai sepeda motor, bisa. Tapi selama kita bisa, ini penting sekali nih. Betis kita ini, dia memompa ke jantung. Silakan Bapak Ibu nanti buka YouTube. Ini kebetulan jangan kita jelaskan hari ini, panjang itu. Silakan Bapak Ibu buka YouTube, buka Google, coba ketik gitu ya. Jantung kedua, coba ketik. The second heart. Ada otak kedua. Otak kedua tuh usus. Ada jantung kedua. Jantung kedua tuh betis, Bapak Ibu. Betis jantung kedua itu. Makanya penting sekali umroh dan haji. Itu. Ya, jantung kedua coba. Ya, ada yang ketik nggak? Jantung kedua, second heart, ya, adalah betis kita. Jadi memompa darah yang di bawah tadi itu, ya, agar cepat kembali ke jantung untuk bisa dipompa lagi ke seluruh tubuh kita. Bapak Ibu. Betis, Bapak Ibu. Nah, jadi sedapat-dapatnya jalan, walaupun kita berat juga, ya. Jadi setidak-tidaknya betis kita tetap bergerak. Itu juga rahasia dibalik ruku, sujud, Bapak Ibu. Selain kepala juga betis kita. Tadi berdiri dalam sholat juga demikian. Ya tentu saja yang uzur
Yang sudah uzur Allah mudahkan lagi. Ya, tapi kalau bagi yang sehat kita jaga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita jaga. Oke? Nah, jadi kalau orang melanggar atau tidak melakukan rukun haji dan umroh, harusnya dia dapat oksitosin, harusnya dia dapat hormon asetilkolin. Karena dia tidak lakukan, maka dia tidak dapat. Allah tetap memberikan kepada dia dengan cara berpuasa tadi. Berpuasa atau menyembelih hewan kurban. Menyembelih itu memberi juga, berpuasa juga dapat autophagy. Artinya ada cara yang lain, tetap Allah mikirin supaya kita dapat hormon oksitosin dan autophagy. Nah, oksitosin, autophagy dengan cara puasa tadi. Ya, puasa. Oke, sekarang ihram dan sumpah, ya. Ihram dan sumpah. Jadi kalau seseorang bersumpah, ya, atas nama Allah, maka dia sedang menggantungkan di kepalanya itu, ya, di otaknya itu hormon dopamin. Jadi dopamin itu adalah hormon yang kita dapatkan, yang mengalir tubuh kita setelah kita kepengen sesuatu dapat. Umpamanya Bapak Ibu kepengen teh manis pagi ini, tahu-tahu dapat, begitu minum, enak banget. Itu yang enak bukan hanya tehnya, tapi perasaan di dalam otak kita, karena dialiri hormon namanya dopamin. Pengen dapat, itu enaknya di situ. Nah, ketika seseorang bersumpah, saya bersumpah tidak akan ini, terus betul-betul dia lakukan, dia akan mendapatkan hormon dopamin. Tapi kalau tidak dia lakukan, ini bisa rusak nih hormon dopaminnya Bapak Ibu. Karena dia sudah bersumpah tadi. Bisa rusak. Untuk dirinya sendiri bisa rusak. Nah, oleh karena itu Allah mensyariatkan agar dia memberi makan orang miskin tadi atau berpuasa. Artinya kerusakan hormon dopamin tadi masih bisa ditambal oleh oksitosin, hormon yang lain, dan autophagy ketika berpuasa tadi. Sel yang buruk dimakan oleh sel yang baik. Jadi maksud saya gini, kebayang ya Bapak Ibu ya, umpama orang bersumpah, demi Allah saya nggak mau begini, saya nggak mau, tahu-tahu dia langgar. Di dalam otaknya ketika dia bersumpah dengan emosi tadi sudah tercipta tuh, otaknya nagih tuh, mana tadi, karena sumpah itu kan benar-benar, ingin benar-benar, tahu-tahu nggak dia lakukan. Ini bagian otaknya nih jadi bagian otak yang menuntut. Nah, ketika dia puasa autophagy, bagian yang sudah mati tadi dimakan oleh sel yang sehat. Bapak Ibu yang dirahmati. Gitu. Maka disuruh berpuasa. Suruh berpuasa. Gitu ya. Untuk menyelamatkan kita puasa itu. Ya. Bukan Allah menghukum, untuk menyelamatkan si orang tadi. Kalau dia tidak berpuasa, ini bagian otaknya ini nanti berbahaya. Kemungkinan besar akan menjadi sel-sel yang keluar dari sistem. Nama lainnya tumor atau kanker. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Gitu ya. Nih ya. Jadi begini, saya ingin jelaskan lebih detail, lebih jelas lagi. Ketika seseorang emosi, pokoknya demi Allah ya, saya nggak mau. Emosi itu hormon kortisol namanya, mengalir di seluruh tubuhnya itu, membuat semua tubuhnya itu bekerja lebih fokus, termasuk otaknya, sel-sel tubuhnya fokus terhadap kejadian itu, ya, Tahu-tahu dia langgar kejadian itu. Sementara sel-sel tadi sudah tercipta untuk mendukung apa yang dia fokuskan tadi itu. Nah, kalau sel ini tidak diambil, dia nggak ketemu jalurnya tuh sel itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ujungnya kanker. Kanker itu dari sel yang terbuka, istilahnya telomeres ya. Jadi dalam satu DNA itu ada telomeresnya. Ini nggak usah kita pusingin lah istilah ini ya. Itu terbuka sehingga yang dari, nah ini contoh ya, ada dua sel, ada dua deoksiribonukleotik acid DNA. Ini kebuka. Karena kebuka, campur sana, campur sini, campur sana, campur sini, akhirnya rusak Bapak Ibu susunannya itu. Rusak susunannya itu. Tadi ketika seseorang emosi, marah, dia bersumpah, semua selnya itu mendukung untuk dia melakukan itu karena dia emosi. Ketika tidak jadi, harus dihilangkan itu sel-selnya itu. Caranya puasa. Atau oksitosin. Hormon oksitosin membanjiri dengan hormon oksitosin itu
Kapan? Saat kita ngasih orang, ini Pak buat Bapak. Oh, yang kita berat nih, berat susah kita ngeluarkannya. Kalau gampang-gampang sih oksitosinnya juga kurang. Misalkan yang berat buat kita kasih. Ada orang yang beratnya waktu, ada yang beratnya ini, yang beratnya. Jadi kalau orang nganter sendiri umpamanya, fidyahnya ini Pak buat Bapak. Wah, hormon oksitosin ngalir. Ngalir. Itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita karena kita sudah terlanjur bersumpah tadi. Kalau tidak, itu bakal bibit jadi kanker itu Bapak Ibu. Bibit jadi kanker itu. Dan itu bahaya sekali. Sama orang dendam gitu juga ya, maaf ya. Orang dendam nih di dalam kepalanya nih. Dia nggak mengungkapkan, tapi dendam itu juga semacam sumpah juga. Nanti awas nih kalau cuma nggak diucapkan. Itu ya. Nggak diucapkan Bapak Ibu. Saya pokoknya nggak mau, itu kan dendam tuh. Itu juga harus diselesaikan sel-selnya itu. Kalau dibiarkan merusak, ya, ujungnya jadi kanker Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, caranya salah satunya dibantu dengan puasa dan hormon oksitosin tadi ya. Oke. Nah, kemudian terakhir tadi kehidupan suami istri. Ya, kehidupan suami istri tadi ya. Itu dalam kehidupan suami istri itu ada oksitosin. Oksitosin itu kan saling memberi ya kepada suami kepada istri. Ketika seseorang menzihar istrinya tadi itu ya, atau sebaliknya sebetulnya dalam kehidupan, kenapa saya bilang kehidupan suami dan istri? Kalau contoh zihar itu kan biasanya laki-laki ya, karena talak itu sebetulnya dari laki-laki ya, talak itu dari suami. Tapi dalam dunia modern ini boleh jadi ada juga istri yang membuat suasana itu sehingga seperti ini. Ada itu Bapak Ibu, saya temukan kasusnya. Banyak itu. Dari tribun sebelah kanan ya, muncul dukungan ini ya. Bapak Ibu ya, ibu-ibu nih saya ceritakan kepada, ada Bu yang begitu tuh, ada. Ya. Mohon maaf ya, saya cerita sedikit. Orang menikah yang dicari ini oleh si perempuan ini karena lihat uangnya. Wah, uangnya banyak dinikahi. Tahu-tahu nggak mau, nggak suka gitu kan, nggak suka karena memang nggak suka, membuat cara supaya tidak, mohon maaf ya, tidak terjadi kehidupan suami istri. Wah, pergi ke sana lah, nggak mau kesini lah. Saya tanya, udah berapa lama Pak? Wah, udah hampir 7 bulan, 8 bulan. Ini bahaya, Bapak Ibu, bahaya. Nah itu model juga, zihar juga, tapi dilakukan oleh perempuan, oleh istrinya. Dengan cara begitu loh. Sana lah, pergi inilah, pergi anu lah, pergi itu, ada aja. Kan nggak mungkin toh 8 bulan, 7 bulan terjadi sesuatu halangan, kan nggak mungkin kan. Ya, sebagai seorang perempuan yang sehat itu tidak mungkin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini juga bahaya. Ya, kalau laki-laki tadi dengan cara dia bilang, dengan cara dia berkata-kata tadi ya, dan juga ya perilakunya, Bapak Ibu, dari saya bukan. Nah, tes. Wah, kok kalau ngomongin bapak-bapak jadi bunyinya begini ya. Ada sabotase nih kayaknya Bu Yasri nih. Banyak dosa kata Bu Dede. Kalau bapak banyak dosa kata Bu Dede itu. Dia. Baik ya. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk ini ya, maka sama tadi. Oksitosin ya, autofagi harus dilakukan. Yang mana nih? Yang ini bukan? Tes. Ya, pakai itu aja ya. Masuk. Dari sana. Oh ya. Oke, kita cabut aja nih. Coba, bentar biar gak ganggu. Oke, kita lanjut sedikit lagi Bapak Ibu. Ya, jadi kehidupan suami istri tadi ya harusnya memberikan oksitosin ya. Kalau tidak terjadi atau terjadi zihar tadi ya,
maka tidak terdapat hormon oksitosin yang sebetulnya kita butuhkan ya kepada tubuh kita. Nah, akhirnya kita membutuhkan autophagy. Sel-sel yang sudah rusak tadi harus dimakan. Rusak karena perilaku kita sendiri. Ya. Oke. Jadi hebatnya begini, perintah Allah ini, larangan Allah ini hebatnya begini Bapak Ibu ya. Otak kita itu tidak bisa membedakan sumber emosi, sumber hormon itu dari mana, otak nggak bisa membedain tuh. Nah, itu hebatnya. Allah tuh hebatnya begitu. Jadi supaya kita tetap dapat apa yang harusnya kita dapat tadi, ya lewat hormon-hormon tadi dan lain sebagainya, karena nggak bisa dapat dibayar dengan yang lain. Adapun hormon oksitosin, ya, yang paling banyak kita bicarakan tadi itu, Bapak Ibu, itu luar biasa. Ya, hormon oksitosin itu luar biasa. Nih ya, jadi mohon maaf nih, tadi kita membahas soal zihar, kehidupan suami istri nih, hormon oksitosin, Bapak Ibu. Ya, kalau itu kemudian tadi dizihar atau dan lain sebagainya, baik oleh suami atau dengan cara oleh istri tadi itu, maka hormon oksitosinnya kehilangan. Ya, kehilangan hormon oksitosin di situ. Nah, karena kehilangan tadi, maka untuk membayarnya tadi, kafarohnya tadi Allah syariatkan puasa 2 bulan berturut-turut atau melepaskan budak, memberi. Ya. Itu ya, hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini penting sekali. Makanya Allah tuh berbagai cara kita tetap supaya dapat hormon oksitosin, gimana caranya? Nah, itu Allah mikirin betul hormon oksitosin. Ini gambar sedikit aja. Kita bukan kuliah kedokteran sehingga nggak akan detail. Coba kalau Bapak Ibu perhatikan, yang hijau ini Pak, Bapak Ibu ya. Yang hijau ini, yang garis hijau itu adalah hormon oksitosin. Siapa yang bagian tubuh mana yang membutuhkan oksitosin? Wah, ini bagian-bagian tubuh yang amat vital, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Amat vital. Ya, langsung saja saya sebut yang satu sangat vital, jantung. Dengan hormon oksitosin, jantung sehat, sangat dibutuhkan oleh jantung. Ditunggu hormon oksitosin itu oleh jantung. Jantung tadi sangat vital untuk kita. Ini jantung ini luar biasa. Kalau sudah jantung persoalannya lah sudah repot. Nanti declining-nya semakin lama semakin banyak ya, jantung. Yang kedua, usus besar. Ini luar biasa Bapak. Ya, penting sekali usus besar ini ya. Banyak saya temui orang itu di zaman modern ini, mohon maaf ya, kankernya kanker usus. Usus. Ya. Bukan hanya karena makan faktor, tapi karena zat atau hormon oksitosinnya nggak cukup, sehingga ususnya nggak sehat. Ditambah lagi makannya juga tidak sehat. Nah, jadi ketemu tuh ususnya tidak sehat, makanannya tidak sehat, akhirnya tadi. Kalau soal ada yang sampah menumpuk, itu kan karena tidak sehatnya usus. Nah, itu dibutuhkan hormon oksitosin di situ. Langsung nih, hormon oksitosin itu langsung ditunggu oleh usus ya. Demikian pula usus kecil ya, atau usus halus ya, Bapak Ibu, itu juga membutuhkan hormon oksitosin ya. Demikian pula ovarium ya, atau pembuahan dalam tubuh wanita ya, juga membutuhkan oksitosin. Adrenal yang ada di atas ginjal kita yang mengeluarkan hormon namanya adrenalin, itu juga membutuhkan oksitosin. Demikian pula pankreas kita. Ini pankreas penting sekali. Pankreas Bapak Ibu ya, ini penting sekali. Itu obatnya pankreas itu supaya sehat, oksitosin. Nih gambarnya nih. Oksitosin, obatnya pankreas supaya pankreas sehat itu oksitosin. Pankreas kalau dia tidak sehat, maka tidak sensitif mengeluarkan atau memproduksi hormon namanya insulin. Insulin berguna untuk mengkonversi dari lemak, dari protein menjadi tenaga. Kalau tidak, maka dia akan menjadi glukosa. Itulah diabetes, baik tipe 1 maupun tipe 2. Jadi ujung-ujungnya bukan insulin sebetulnya. Ada yang lebih dalam lagi, apa? Oksitosin. Karena oksitosin dibutuhkan oleh pankreas. Nah, kalau suntik insulin itu sebentar saja, karena tadi pankreasnya tidak bisa bekerja dengan baik lagi.
Justru harusnya memperbaiki pankreasnya. Gimana cara memperbaiki pankreas? Banyakin hormon oksitosin. Bapak Ibu. Gitu ya, banyakin hormon oksitosin. Dari mana hormon oksitosin? Tadi itu. Ya, perintah-perintah Allah tadi itu. Memberi, puasa, umroh, haji, gitu ya. Jalannya kita ini, wah, itu luar biasa. Bapak Ibu, ya. Nah, jadi apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita, mana dia? Nih, itu adalah kasih sayang Allah sebetulnya. Allah jaga kita, kalau nggak bisa melakukan ini, ada peluang lewat jalan sini, supaya dapat apa yang dibutuhkan badan kita, supaya dapat apa yang dibutuhkan oleh kita sebagai manusia. Kalimat Allah surat 57 ayat ke-9. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Dialah yang menurunkan ayat yang jelas. Yang jelas itu maksudnya terjelaskan, ya. Terjelaskan. Bayyinat diambil dari kata bayan, terjelaskan, ya. Seperti sekarang ini kita mencoba menjelaskan apa maksudnya, gitu ya. Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahaya terang benderang, agar mengerti kita. Ya, minaz zulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim, dan agar kita paham bahwa Allah itu adalah taukid di sini sungguh-sungguh Maha Penyantun dan Maha Sayang kepada kalian. Ya. Maha Penyantun, memberi, dan Maha Sayang kepada kalian. Sangat sayang Allah sama kita. Ya, dijaga betul, ya. Kalau nggak dapat dari sini, dicari dari sana arahnya. Kalau nggak bisa begini, dicari dengan cara begitu. Kalau nggak bisa yang 100%, paling tidak sekian persen dapat. Itu mekanisme kafarah itu untuk itu, Bapak Ibu. Gunanya untuk itu. Ya. Nah, maka itu termasuk dosa besar kalau kita suudzon kepada Allah. Dosa besar. Awas ya, suudzon kepada Allah dosa besar, Bapak Ibu. Seperti syirik itu dosa besar, suudzon sama Allah juga dosa besar. Mana dalilnya? Quran surat ke-7 ayat 33. Kalimat Allah, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan." Katakanlah, yang diharamkan Allah itu adalah pertama fahisyah, fawahish jamaknya, ma zahara minha wa ma batan, baik yang zahir maupun yang batin, tersembunyi maupun terang-terangan, wal ithma, dan juga dosa, bentuk dosa kepada Allah, wal baghya, pembangkangan, ya, bighairil haq, atau apa, kekejian maksud saya, bighairil haq, wa antusyriku billah ma lam yunazil bi sultana, engkau menduakan Allah atau syirik kepada Allah, dan yang terakhir wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan engkau berkata tentang Allah, berpersepsi tentang Allah yang tidak benar, yang tidak kamu ketahui. Satu-satunya yang tidak benar tentang Allah adalah Allah tidak sayang sama kita. Itu doang. Suudzon. Saya ulangi ya. Satu-satunya yang tidak benar tentang Allah adalah bahwa Allah tidak sayang sama kita. Ya. Jadi satu-satunya yang tidak benar tentang Allah itu, kalau sampai kita berpikir, adalah bahwa Allah tidak sayang sama kita. Itu doang yang tidak benar. Kalau kita berpikir Allah sayang sama kita, benar semua udah. Kalau nggak sayang berarti salah pemikiran itu. Artinya suudzon kepada Allah. Kenapa sih Allah kok ngasih saya ini? Kenapa sih kok Allah? Nah, itu hati-hati tuh. Hati-hati. Allah nggak adil misalkan, ya. Hati-hati Bapak Ibu. Nah, jadi ini message yang sebenarnya tuh itu dari kafaroh itu, ya, dari kafaroh. Nah, buruk sangka itu dari setan datangnya, dari iblis. Nah, jadi kita berdosa besar kalau kita buruk sangka kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan hari ini. Jadi kafaroh atau hukuman yang Allah berikan kepada kita itu sebetulnya bukan hukuman, tapi cara lain Allah supaya kita tetap dapat apa yang harusnya kita dapat, yang tadinya harusnya kita dapat tapi kita tidak dapat karena kita tidak melakukannya. Cara Allah supaya kita tetap dapat isinya
adalah dengan kafaroh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dari sini sebetulnya pesan utamanya adalah Allah itu yang paling menyayangi kita, maha sayang kepada kita, sampai diperhatikan sedemikian rupa kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada alasan kita untuk pesimis. Tidak ada alasan. Ya. Optimis, Bapak Ibu, menjalani kehidupan hari demi hari sampai kita ujungnya nanti menuju kepada Allah, kembali kepada Allah, optimis. Ya, segitu sayangnya Allah sama kita. Ya, segitu sayangnya Allah sama kita. Artinya kalau kita kembali kepada Allah, kita kembali kepada yang paling menyayangi kita. Gitu. Happy terus. Happy terus, ya. Demikian kira-kira. Allah alam bisawab. Silahkan kalau ada yang mau memberikan pertanyaan atau tanggapan. Silahkan Bu Dede. Mohon mic-nya di. Bu Dede nggak mau kalah. Oh, yang ini mungkin. Silakan Bu Dede. Gak bunyi juga. Uzon itu. Tes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan masalah istri yang diganggu sama suami. Iya. Nah, ini ada kejadian, ini kebetulan saya itu dipertuakan dan saudara ini menanyakan kepada saya, dia kejadian begini, si suami paling